Mohon maaf Pak, tadi di link yang sebelah. Halo, Assalamualaikum. Kok nggak ada yang datang ya? Tadi yang Halo? di link sebelah Pak, yang hari Selasa. Halo? Buka, Pak. Buka video, Pak. Kenapa nggak ada datang? Cuma satu yang datang. Tadi di link yang sebelah, Nggak kedengar yang hari suaranya. Apa? di link yang hari Selasa, Pilih apa? Pilih apa? di link yang hari Selasa. Ini kan link hari Jumat. Bukan, hari ini ada kuliah kan? Halo, hari Iya ini ada ada Pak, kuliah. Apa? linknya ada dua. Linknya ada dua. Oh, dua Link linknya. perkuliahannya. Link pakai ini dong. Yang ini kuliahnya. Oh yang ini. Bentar ya Oh, Pak. udah kasih ke grup dia. Udah kasih ke grup kan? Iya Pak. Udah kasih ke grup. Nanti di nanti dibilangin dulu Pak di grup. Pasti udah bilang di grup kok. Ini kau di grup udah sampai di grup nih. Nah, udah di grup. Rasa langsung substan aja, yang adil satu aja. Mana ini? Absen ya. Baru zaman ada. Dia nggak ada ya, absen. Angelia nggak ada. Rizky nggak ada. Dia Ian nggak ada. hadir, Pak. Udah gimana sih kasih link di grup tuh nggak masuk ke situ, masuk kemana tuh? Pak, mohon maaf. Link di grup ada dua link, Pak. Hari Selasa sama hari Jumat. Nggak ada. Mana tuh? Selasa sama Jumat. Saya masuk mana tadi itu? Saya masuk apa? Tadi ini mau link apa nih? Kan ada dua link ya, Pak ya. Selasa sama Ini, Jumat. ini link apa nih? Link apa nih? Saya nggak tahu. Saya pencet itu. Jadi ini yang hari Jumat, Pak. Tadi saya masuk ke Atau itu atau lagi link hari Selasa. saya dulu. Keluar dulu. Terus susah banget masuknya. Baru sini aja sama aja kan. Kenapa ada dua? Gak pernah gitu. Kenapa ada dua nih? Iya, Pak. Beda link soalnya, Pak. Ya, bisa pakai lung Jumat juga bisa kan? Iya, bisa, Pak. Ada recordnya nggak ini? Di record nggak ini? Di record juga sama aja. Ya, apa ini? Oh, beda nih ya. Terus gimana? Saya susah juga masuknya. Kita pakai ini aja ya. Buka di video dong. Video buka ya. Kalau video dibuka. Kalau buka video saya belum belum kenal orangnya sih. Ya. Terus itu ada berapa orang? Ada
Tujuh orang ya? Berapa? Tujuh orang. Tujuh ya? Kita ada tujuh. Ada tujuh mana? Dia ada tujuh pesertanya. Yang datang satu, dua, tiga, empat, lima. Lima aku datang ya. Ini ini siapa si, dia ni kenapa nggak buka nih sama Yan nih? Dibuka dong videonya dong. Jangan pelit dengan pulsa ya. Dia takut habis pulsa deh ya. Si Faru Zaman ni mana orangnya? Jangan ditutup dulu ya. Jangan pelit sama data, paket yang pelit dia ya. Ini siapa nih? Dia, dia angkat lagi wajah dia, mana dia? Ya, wajah dia. Ya. Oke, hari ini kita kuliah manajemen risiko ya. Eh, atau disebut juga dengan pengelolaan risiko ya. Kira 3 SKS, 3 SKS, berarti waktunya 2,5 jam ya. Tapi 2,5 jam itu bisa lebih fleksibel, bisa 1 jam, 2 jam selesai tergantung materinya. Materi udah selesai kita selesai aja gitu ya. Nah, mungkin soal nanti sebelum kita mulai, eh, nanti materinya eh, saya masukkan ke ini, ke Google Classroom ya. Saya lebih suka pakai Google Classroom daripada Siakat, karena Siakat tuh adanya apa kapasitas kecil ya. Jadi kalau saya mau upload video data nggak bisa gitu. Saya lebih suka di GCL ya. Ini contoh GCL itu ya. Ini sudah harus join dulu ke GCL itu ya. Ini GCL nih. Ini. Jadi, ya, bentar nih. Ini hilang nih. Ya. Jadi, ini GCL. Ini. Ya. Udah kelihatan GCL belum? GCL ini ya. Loh, kok keluar ini. Nah, ini GCL-nya. Ya, ya ini. Jadi kelas MN81R manajemen risiko. Ya, Selasa 18.30. Oh, sama Jumat ya. Jumat juga ya. Jumat ya. Selasa dan Jumat kita kuliah. Ini Selasa aja tulis. Oh, Selasa dan Jumat ya. Nah, nanti sudah tolong join nih pakai kode ini ya. Join kode 0, ini 0 ya. 025W 4 KPS ya. KPS ya. KPS. Ini ya. Nah, ini kodenya ya. Harus pakai email MBS ya. Kalau pakai email MBS nggak bisa. Pakai email MBS. Hmm. 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 Udah mana? Aku belum ada join sih. Belum ada join nih. Halo? Ya, Pak. Sebentar. Ya. Join. Kita tunggu ya.
Udah. Bentar Pak, didengar dulu ya Pak. Ya, Oh, belum, jadi selama belum pernah pulang ke KCA, belum? sebelumnya sudah Pak, tapi terhapus Pak. Udah. Udah ada yang masuk nih. Oh ini, langsung ini. Langsung. Ini gabung, baru 3 orang gabung. Di Paulus Zaman dia Yan Marta Wijaya. Ya. Oke, saya kembali dulu ini. Ya, kemudian. Oke, ini silabus rencana pembelajaran semester ya. Semester. Jadi ini mata kuliah manajemen risiko ini itu membahas tentang ini tentang bagaimana perusahaan terutama perbankan ya mengelola risiko yang akan terjadi di masa datang sehingga risiko itu bisa diminimalkan diminimalkan dampaknya terutama dampak keuangan dampak lainnya ya bisa mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dan sebagainya. Risiko itu eh, tidak mungkin dampaknya nol, paling tidak mengurangi lah, mengurangi. Ya. Dan juga nanti karena perbankan itu diatur oleh lembaga regulasi seperti Bank Indonesia dan OJK, maka dalam pengelolaan risiko pun juga harus mengacu kepada regulasi itu perbankan itu. Jadi seperti bagaimana bank itu harus mengurangi risiko kredit dan risiko likuiditas. Ya. Dan itu dalam rangka untuk memenuhi kecukupan modal. Karena itu diatur oleh oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita lihat regulator regulator dua itu BI dan OJK itu sama-sama mengatur perbankan ya. Kalau BI mengatur mengenai makro prudensial, terutama kegiatan treasury, ya. Kegiatan eh, apa eh, transaksi keuangan ya, transaksi keuangan ya.
yang transaksi pembayaran yang terjadi di eh, sistem keuangan. Kalau OJK itu mengatur mengenai mikroprudensial. Jadi dia mengatur mengenai bagaimana perbankan itu menjalankan operasional eh, sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat diminimalkan risiko yang dihadapi oleh perbankan dan kepentingan dan keamanan uang nasabah bisa dijamin. Dan juga diharapkan nanti di akhir kuliah ini saudara bisa mengikuti bukan saya basic sendiri ya, mengikuti ujian sertifikasi kompetensi ya. Sertifikasi kompetensi terkait manajemen risiko level 1 ya. Silakan sudah nanti daftar ke lembaga sertifikasi baik melalui BS ataupun sendiri juga boleh ya. Biasanya ABS mengadakan itu, mengadakan pelatihan untuk persiapan mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk manajemen risiko level 1 ya. Susah daftar tanya ke prodi itu ya. Nah, ini materinya yang dibahas nanti ya, dalam 14 kali pertemuan ya. Eh, Pertama adalah itu pertemuan pertama ini kita mengenal visi misi UPS. Misalnya visi misi UPS saya nggak usah jelaskan lah, bisa sudah baca di buku di buku panduan akademik ya. Panduan akademik 1 itu ada visi misi level sekolah tinggi dan level program studi ya. Misal untuk visi misi UPS itu apa saja, kemudian di level prodi manajemen, di manajemen ya, manajemen apa saja ya. Nah, kemudian nanti hari ini kita bahas apa materi pertama itu tujuan eh, pengelolaan risiko itu untuk apa tujuannya? Dia pengelolaan risiko. Jadi tujuannya untuk mengurangi dampak risiko dan juga meningkatkan nilai perusahaan ini. Kemudian menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang ada di perusahaan itu. Tapi intinya tujuanlah meningkatkan nilai perusahaan itu. Karena dengan berkurang risiko, nilai perusahaan akan naik biasanya. Dan kemudian juga kenapa sih lembaga keuangan itu paling banyak diatur dan memiliki lembaga regulasi sendiri. Kan tidak ada industri lain yang memiliki regulator yang sebesar seperti Bank Indonesia, OJK kan tidak ada. Coba cari industri apa yang mempunyai lembaga regulasi seperti regulator seperti OJK dan BI. Ada nggak? Ya. Dan dunia kan, di dunia itu setiap negara pasti punya eh, apa bank sentral ya, punya bank Bapak, sentral. mohon maaf. Ya, kenapa Mas? Suara nggak kedengeran ya? Halo, 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 halo. Kok kamu mau maaf tuh dikunci lagi suara mana sih? Siapa ngomong tadi itu? Mau maaf, siapa mau apa sih apa itu? Halo, suara saya nggak kedengeran ya? Halo, suara. Halo, halo, halo. Halo,
Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengeran, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tuh nggak ada merespon gimana, semuanya sudah nutup audio. Setelahnya nggak ada yang jawab semua. Kayak kambing itu, mana sih? Aduh. Dari tadi saya bilang halo-halo, nggak ada yang merespon. Ya. Tadi bilang maaf, maaf Pak. Maksudnya apa tuh? Saya lagi ngomong tadi maaf Pak. Siapa yang bilang tadi mau maaf? Maksudnya apa tuh? Suaranya nggak kedengaran tadi. Gimana? Saya tanya kok diam aja orangnya. Eh, Faru, kamu ngomong tadi ya? Maaf itu, maaf Faru. Iya Pak, tadi suaranya mungkin jaringan saya jelek Kenapa maaf? Kenapa suara saya nggak kedengaran? Pak. Hah? Suara saya kedengaran nggak? Mungkin izin jawab, Pak. Maaf, di Mas Fahrunya mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi mungkin dia merasa bahwa suara Bapak tersendat-sendat. Tapi kalau di kami aman sih, Pak, suara Bapak. Iya, makanya. Tapi mengganggu juga. Mau maaf terus dari tadi itu ya. Mengganggu juga. Ya. Tolong kalau saya tanya suara saya kedengaran langsung jawab ya, jangan didiamin ya. Kalau saya Baik, bertanya Pak. langsung jawab semua, jangan didiamin kayak seperti kambing ini saya ini ya. Saya bertanya diam aja semua ya. Jadi jawab dong ya. Yang kamu ada maka saya tadi sedikit suara saya nggak kedengaran teriak-teriak, saya diam aja semua. Ya, gimana sih? Kita selanjutkan lagi ya. Jadi kemudian nanti kuliah kedua jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh industri keuangan perbankan. Kemudian yang ketiga, kuliah ketiga menjelaskan dan menerapkan konsep dan pengukuran risiko kredit. Ini risiko kredit. Kemudian kuliah keempat risiko pasar. Kuliah kelima risiko likuiditas. Kuliah keenam risiko teknologi dan operasional. Nanti kuliah tatap muka ke-7 kita review ya, review. Ya ada intinya sini. Ini. Apa? Ini. Ini kuliah keempat, kelima, keenam, ketujuh kita review ya. Review untuk persiapan UTS ya. Jadi mungkin kita bisa bahas-bahas soal bisa. Kemudian setelah UTS, kita masuk materi interest rate risk 1 ya. Nanti risiko suku bunga bagian 1. Nanti kuliah ke 9. 9 itu termasuk kuliah, termasuk UTS. UTS kan ke-8, pertemuan ke-8 UTS. Karena saya UTS nggak dianggap pertemuan dengan saya. Pertemuan saya yang ke-8. Setelah UTS ke-8, nanti ke 9-nya itu risiko suku bunga bagian kedua. Yang kedua. Nanti ke kuliah ke-10, forex risk, forex risk, foreign risk, forex exchange, jadi risiko kurs ya. Nanti kuliah ke-10, kuliah ke-11, balance sheet ya, balance sheet risk ya. Jadi balance sheet risk kuliah ke-11. Nanti kuliah ke-12, liability and liquidity management. Ya. Kemudian kuliah ke-13, nanti kita masuk capital adequacy kecukupan modal. Ya. Dan kuliah ke-14 itu review ya, review untuk persiapan UAS. Jadi materinya ada 12 kali pertemuan ya. Jadi sebelum UTS itu kan 7 kali pertemuan, 6 kali materi, 1 kali itu review. Nah, kemudian nanti ada tugas ya, tugas individual karena sudah tiba adalah 7 orang ya, 7 orang. Jadi 7 orang itu nanti mendapatkan apa? 7 orang itu berarti apa itu ya? Eh, buat video presentasi ya. Video presentasi. Presentasi, saya contoh untuk kuliah hari ini itu ada video presentasi yang sudah bikin ya sama pertemuan kedua nanti ya, pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Jadi
Nanti tugas itu saya kasih di apa di GCL ya. Harus saya kumpulkan eh, sehari sebelumnya, dari sebelumnya. Jadi kalau kuliah eh, ini karena kuliah itu ya, kuliah eh, kan seminggu 2 kali. Jadi setelah itu punya 1 kali video presentasi ya. Jadi misalnya ini saya tulis di apa di ini kan materinya ada apa? Ada ini. Nah, ini materi apa? Sebentar saya copy dulu ini ya. Ini ya. Bentar, ini. Ini tugas ya. Oh, ya. Pembagian tugas ya. Pembagian tugas ya. Ini saya tulis ke GCL ya. Pembagian pembagian tugas ya. Itu dua. Oh, kasih ya. Ini materi ya. Ke materi nih ya. Waduh. Kemudian kedua itu isu kredit ya. Isu yang tiga ya. Ini yang ketiga ini isu kredit ya. Lalu risiko pasar ya. Pasar, risiko bunga, risiko likuiditas, risiko personal, risiko suku bunga, risiko suku bunga bagian kedua ya. Kemudian risiko balance sheet ya, risiko liabilitas dan likuiditas, apa pengelolaan risiko, pengelolaan likuiditas, pengelolaan liabilitas dan likuiditas. Ini pengelolaan kecukupan modal ya. Nah ini sudah ada 7 orang ya, 7 orang. Sebentar sebelum ya. Nah ini risiko kredit ini eh sudah dia ya, kemudian bikin ini dia dia siapa nama? Dia Sabta, Iya, Pak. Sabta Gita ya, Gita ini ya, ini materinya ya. Jadi yang 1, 2 ini nggak ada. Ini mana? Risiko pasar Faru Zaman ya, Faru Zaman. Ya, Ini ya. Kemudian risiko likuiditas, risiko pasar kredit, eh, likuiditas ya si Nur Anissa ya, Nur Anissa. Baik, Pak. Kemudian risiko teknologi ya. Ini yang kalau 78 ya, ini materi 1 orang aja nih. 8 ya. Ya. Jadi ini teknologi seperti gitu. Ya. Anjel apa namanya? Angel ya Angelia Panjaitan. Panjaitan, Pak. Dan Iya. Panjaitan. Ya. Kemudian suku bunga cuma 7 orang ya sini. Ya. 7 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Eh, siapa lagi yang lainnya? Nggak datang ya, nggak datang. Ya?
Sudah 7 orang tuh. 7 orang sentak sudah itu. Ya. Nama-namanya deh. No, Abdullah Suhaimi. Abdullah Suhaimi. Abdullah Suhaimi mana? Belum datang dia. Abdullah Suhaimi. Abdullah Suhaimi. Kemudian Belum join Pak beliau. ini. Siapa lagi tuh? Ian Martawijaya. Ian Martawijaya. Ian. Iya Pak, hadir Pak. Mana Ian? Ian Martawijaya mana? Oh ya. Iya Pak. Buka video masa belum tahu wajahnya itu. Buka videonya. Yang upload pakai data ya. Kalau nggak sabarkan nanti itu. Baru di kantor soalnya Pak. Ya, buka aja nggak apa. Apalagi itu yang berikutnya Ian. Berapa 7 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi siapa itu? Rizky Safira ada. Rizky Safira mana? Rizky Safira. Nah, ini gimana ini? Rizky Safira mana? Rizky. Saya Pak Hadir, iya gimana Pak? Hmm. Ini kemana kamu perhatiin? Saya kasih tugas kok. Siap Ya. baik Pak. Menyimak kamu dari tadi. Iya Pak, cuman punten ya Pak, saya sambil di kantor, mohon maaf ya Pak. Ini ya tugasnya ya. Baik Pak. Ini. Ini enggak. Ini angka 3 kuliah ketiga. Ini kuliah ya ya. Nah, ini kuliah keempat ya. Kuliah keempat. Ini kuliah kelima. Saya kuliah. Ini kuliah keenam ya. 6. Kuliah keenam. Ini kuliah ketujuh. Ini kuliah 8 ya. Ke-8 sini. Ke-8. 8 ya. Ini kuliah apa nih ya? Eh, hmm. Ya ini kuliah ke 10 nih ya. Pas 9, 10. Ini kuliah 10 nih. Ini kuliah ke 11 ya. 11 ya. Ini kuliah ke 12 ya. Ini kuliah ke 13 ya. Kuliah ke 14 ini. Ya. Ya. Jadi maksudnya gini ya. Jadi misal contoh dia Sabta ya. Kuliah ketiga berarti kan hari Selasa depan ya. Ya. Nah, si dia itu nanti hari Seninnya sudah mau upload tugas videonya itu ke GCL ini. Ya. Hari Senin jam 12 malam paling telat deh. Karena kuliah ke besok itu, hari Selasa. Nah, kemudian misalnya
contoh lain bisa kuliah ke-8 Abdullah Suhaimi. Kalau Suhaimi itu nanti mengupload kuliahnya sehari sebelumnya. Nanti ada saya kasih tahu di GCL ya. Kasih tahu itu ya. Misal hari ini kuliah selesai hari ini kuliah, nanti saya tahu tugas untuk apa kuliah keempat ya. Kuliah ketiga, kuliah ketiga saya tahu saya bikin video ya. Jadi karena sudah dapat tugas satu orang satu kali, berarti kalau disiapkan nggak ada alasan Pak, no tu mepet nggak ada alasan ya. Karena kecuali sudah dapat tugas video setiap kali pertemuan ya. Nah, baru itu ya, pertemuan ya. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Pak, Ngerti? tugasnya ini dalam kita bikin video ya Pak menjelaskan yang tadi apa ya materi-materi itu ya Pak. Ya, nanti ada petunjuknya nanti ya. Ada petunjuknya. Misal nih hari ini saya bikin apa tugas video presentasi kuliah ke tiga ya, tiga. Itu ada petunjuk di situ ya. Ada petunjuknya ya. Dan untuk itu kamu nanti apa itu apa contohnya ada di YouTube saya, di YouTube ya. Bentar ya. Bentar dulu ya. Mana nih? Dulu nih, sebelum ya. Bentar, temu di YouTube dulu nih. YouTube nih. Bentar lagi saya tinggal YouTube ya. Aduh. Nah, sudah di YouTube saya nih ya. Nanti sudah harus itu harus capture YouTube saya itu. Mana sih itu? Ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya. Coba perhatikan nih. Nah, YouTube saya nih ya. Sekarang subscribe itu sekarang. Ini ada contoh tugas mahasiswa banyak sekali sini. Video ada 3.200 video ya. 3.000 video. Banyak sekali mata kuliah, seminar, macam-macam lah ya. Coba subscribe punya saya. 7 orang tu subscribe semua. Ya. Itu saya banyak ni. Nanti bisa saya lihat ni. Ya. Ada bimbingan skripsi, ada bimbingan tesis, ada tugas mahasiswa. Nak kuliah hari ini nanti saya upload di sini ya. Kuliah hari ini saya upload di sini. Ini kuliah ini nanti saya minta recordnya ke bagian admin, sekelas sore. Habis itu saya upload di sini ya. Saya upload tanpa saya edit, saya upload di semua. Udah subscribe semua? Udah subscribe? Saya sudah, Pak. Udah. Siapa yang belum? Contoh tugas mana? Tugas kelompok internal audit mana? Contoh macam ini ya. Ini saya contoh ni. Ini contoh presentasi video presentasi dari mahasiswa ya. Ini. Ini ya. Ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. contoh aja. Di sini kami dari kelompok 2 Jadi ingin satu mengembang ini satu orang tiga karena kamu 7 orang ya, prosedur alkitab satu kita orang satu sebagai kelompok. sebelumnya. Terima kasih kepada Dan rekan itu apa? pengampu kami yaitu Bapak Dan itu Nasir nanti Profesor. durasinya minimal 60 menit 1 jam minimal. Boleh lebih ya. Tapi 60 menit bisa. Kenapa 60 menit? Supaya bisa menjelaskan satu chapter itu. Ya. Dan usahakan jangan baca ini kan Dr. Sparta, ini ya. SEAKMSCA. Di sini untuk kelompok 2 ada saya sendiri, Albian Arelia Ya. Abdurrahman dengan NIM Ini biar 2022 setelah itulah 121 bisa anak-anak itu pakai Zoom ya. saya. Zoom itu di record, itu dikirim misalnya. Ya. 1022. Nah, kalau yang sendiri itu gini ya. Contoh yang sendiri. Nah, sorry aja tuh sendiri. Ya. Sorry sendiri contohnya ya. Yang apa yang waktu perbankan. Mana tugas mana tuh? Ini ya kuliah nih tugas ini ya. Nah, ini nih contoh ya anak kelas sore ini ya. Itu kelas sore ini ya. Laporan Nah, keuangan perbankan syariah pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi laporan keuangan ini perbankan 1 jam syariah, minimal. berikut adalah beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan syariah. Yang kedua, tujuan pembuatan laporan keuangan syariah. Ngerti ya? Ketiga, Halo? komponen laporan keuangan syariah. Keempat, contoh laporan. Jadi gini, jadi ini video ini kamu upload di GCL, boleh GCL nanti boleh saya upload di akun apa di channel YouTube ini, ya. Ini subscribe-nya itu kebanyakan mahasiswa ya, bukan publik ya. Mahasiswa saya juga kebanyakan yang apa yang ini ya subscribe-nya. Jadi ya bukan umum yang nonton nih ya, cuma para mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu saya juga teman-teman dosen tapi nggak banyak kan, ya. Ngerti ya? Halo? Udah subscribe itu, udah kamu subscribe, udah. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Itu yang belum? Yap. Hah? Ada yang belum? Siapa yang belum subscribe? Ada yang belum nggak? Udah semua ya? Udah semua? Tanya satu nih. Itu saudara dia udah kamu subscribe, udah. Sudah, Pak. Itu saudara apa lagi tuh? Yang para saudara ini ya. Siapa Izki udah? Izki? Si Fahru Zaman udah? Sudah, Fahru Pak. Zaman? Si Nur? Sudah, Pak, saya. Izki? Waduh, geblek telinga ini. Saya panggil diam aja tuh. Si Yan ada, Yan Mata Wijaya? Sudah, Pak. Udah. Si Izki parah nih. Gak dengar nih. Ya. Ya, kemudian udah. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ada pertanyaan dengan tugas, sudah tanya nggak? Tugas. Ya. Nah, contoh tugas itu sudah kasih tahu sini. Bentar ya. Bentar ya. Ini biar terlintas nih. Bentar ya. Mana nih? Ini contoh. Nah, contoh ya. Contoh. Nah, contoh ini bentar. Muncul.
Ini mata kuliah tentang audit bank ya, semester kemarin ni. Nah, tugas kayak gini nih ya. Perintahnya gini nih. Ya. Sama nanti perintah samanya ke sini sudah. Ini kuliah ke-8 ya. Materi ke-8. Nah, ini. Ini kayak ini nih ya. Buat video presentasi kuliah ke-8 ya. Uh, oleh kelompok berapa ini kamu saya tulis itu yang namanya nanti oleh siapa gitu ya. Kira kan individu ni. Nanti uh, ini agak berantakan ini betul ya. Hmm, ini itu. Nah, ketentuan buat video presentasi ya. Video harus suara keras ya. Kemudian semua anggota kelompok harus presentasi menjelaskan secara gantian. Ini karena individu berarti nggak ada anggota kelompok. Sendiri aja. Kemudian tidak membaca 100% ya. Dari PPT yang dibuat harus paling tidak dijelaskan dengan kalimat sendiri. Yang keempat, videonya harus dipresentasikan dalam bentuk landscape ya. Bila potret tidak diakui. Yang maksud suka bikin potret tu. Video ini nggak boleh ya. Kemudian PPT video harus dibuat sendiri. Tidak boleh ambil PPT dari saya. Sekarang nanti kalau saya temukan PPT saya nggak boleh itu ya. Bikin sendiri PPT-nya ya. Kalau PPT saya itu kamu jelaskan sangat nol nilainya. Kemudian PPT video harus dalam bahasa Indonesia kecuali untuk istilah atau judul. Ya, boleh ya. Kemudian saat presentasi video semua anggota grup harus dalam posisi on kamera. Kalau kena video on kamera ya. Jadi tidak boleh off kamera ya. Off cam nggak boleh ya. Kemudian durasi video presentasi minimal 60 menit. Kurang dari 60 menit tidak dinilai. Nggak saya akui. Udah dulu saya pernah berapa kali saya bilangin, dia 30 menit nggak saya akui saya anggap nol di tugas. Tugasnya gede loh, 30%. 10% apa partisipasi. Sebagian besar partisipasi dari absen. Kalau nggak dari absen nggak ada, soalnya kan diam semua tuh. Nggak mau nanya gimana bisa apa, gimana ambil partisipasinya. Ya. Kemudian isi PT harus sesuai dengan silabus. Nah, isi PT jangan ngambil apa materi submateri dari yang lain, nggak sesuai silabus. Jadi sesuai silabus, walaupun penjelasannya cara penyajian beda, ya. Tapi sesuai silabus. Ya. Misal contoh, saya suruh bikin risiko kredit. Risiko kredit itu banyak mahasiswa sore dia cari materi di internet, antah berantah, nggak sesuai dengan topik kita, konten kita, nggak saya akui itu ya, saya akui. Nah, itu ya. Kemudian eh, sumber penulisan utama PPT adalah dari buku wajib ya, buku wajib. Jadi PPT dari buku wajib kamu ambil ya. Kalau lain itu tambahan aja boleh tambahan ya, tambahan ya. Karena yang ujian itu keluar di buku wajib itu, ya, bukan dari koran dari itu ya. Karena ini S1 soalnya, ya. S1 ya. S1 itu harus punya ilmu basic lah. Teori fundamental harus punya ya. Kemudian keterlambatan upload nggak saya akui ya. Misalnya kuliah hari Selasa. Terus Senin malam harus di-upload tuh ya videonya. Nah, ternyata terlambat. Nggak saya akui ya. Nanti contoh ini nih. Mana nih? Du. Du 8 Juni 11.59 PM. Berarti tengah malam ya. Itu. Nah, yang berikutnya yang penting adalah filenya harus ini. Nama filenya ini. Coba perhatikan ya. Nama filenya. Tugas garis underscore kelompok berapa. Kalau kelompok tulis nama sini. Kelompok strip namanya. Ya. Strip menulis ya. Menulis. Terus strip bab berapa. Ya. Itu. Babnya, judul babnya tulis judul babnya. Ya.
Tulis judul babnya itu ya. Gitu ya. Ini contoh nama presentasi misalnya tugas kelompok 1 underscore AKM 1 underscore bab 3 underscore counting cycle ya. Bab 3. Ini contoh filenya. Kenapa filenya saya suruh begini ya? Karena nanti begitu sudah upload di GCL, langsung upload aja di YouTube tanpa perlu saya konsekuensi lagi namanya. Report saya ketik-ketik nama macam-macam ya. Kalau nama nggak sesuai susah juga itu ya. Susah ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tentang tugas ini. Nah, budak timah telinganya ya. Budak, asli budak nih ya, nggak ada yang jawab ya. Nah, kemudian itu juga apa? Tolong jawab lah. Saya nanya, ngerti nggak? Ngerti Pak? Ada yang diam aja semua. Ya, lo telinga budak semua nih ya. Besok ke dokter aja ya. Budak mana sih? Katanya diam aja, nggak interaksi nol ini ya. Nggak ngomong sama patung saya ini. Nah lagi dia. Nah berikutnya lah. Ini bukunya itu ya, saya udah kasih bukunya dalam bentuk e-book ya, e-book ya. Nah, e-book nih. Ya. Tadi untuk kuliah tadi ya. Ini ya. Ini e-booknya ya. E-booknya itu nih, Anthony Sanders ya. Di Sanders kan ada Sanders ya. Buka nih. Nah ini. Eh, Nah ini ya. Nah ini. Ini e-booknya. Bisa saya download nanti e-book ini ya di melalui CL itu. Ini materi di sini semua. Bisa kalau sudah materinya risiko kredit, lebih tugas risiko kredit nih. Nah, kan ada di sini risiko kredit chapter berapa itu risiko kredit ini, ya. Chapter ini ya. Nah, risiko kredit itu chapter 10 ya, chapter 10. Nah, 10 kamu buka risiko kredit ini. 10 ini materi di sini ya, nih. Risk individual loan risk ya. Ini. Di sini ya. Pokoknya di sini aku bikin ya. Itu. Ngerti nggak lo? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Hmm. Pak. Ini bagus, sudah. Ini enak tuh ya. Saya nggak ngomong sama patung ya. Dah ya. Ah, itu ya untuk selama 14 kali pertemuan ke depan ya. Kecuali kuliah ketujuh itu nggak ada tugas ya. Pokoknya tugas kamu satu orang satu video presentasi ya. Ya, itu ya tugasnya. Nah, kemudian kita masuk materi kuliah hari ini. Ya. Materi kuliah. Jadi ingat ya, jangan lupa ya. Materi kuliah ini. Materi kuliah. Nah ini. Betul. Seru. Mana namanya? Muncul. Nah ini. Ya. Muncul. Bentar mana ini ya. Ini. Ini. Oke ya. Jadi cap kuliah hari ini
judul chapternya kenapa sih lembaga intermediari keuangan itu spesial. Spesial, saking spesialnya perlu diatur oleh lembaga apa lembaga besar ya, seperti misalnya Bank Indonesia ya. Mata sakit sedang sakit mata lu sakit ini. Tak kuat mata 10 malam ni. Ya, botol itu sakit kan. Jadi kenapa itu sangat spesial? Sampai lembaga regulasi seperti Bank Indonesia itu dengan anggaran triliunan ya per tahun, eh, ratusan miliar per tahun anggaran, besar juga anggaran itu untuk mengatur industri perbankan dalam lembaga keuangan seperti OJK. OJK itu kan tidak hanya perbankan tapi non bank, lembaga keuangan non bank dan bank ya diatur itu luar biasa itu. Coba cari ada nggak industri sepatu, ada nggak lembaga regulatornya seperti KBI? Nggak ada kan? Misalnya apalagi itu industri pupuk, ya, industri manufaktur, ada nggak lembaga yang mengatur industri manufaktur? Ada nggak? Kelas Bank Indonesia, OJK itu, saya nggak ada. Nggak ada satupun. Satu lembaga diatur begitu eh, luar biasanya, begitu besar, begitu biaya besar pengaturannya. Itu hanya industri perbankan dan lembaga keuangan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa segitu pentingnya lembaga keuangan? Ya. Karena lembaga keuangan itu bagian dari sistem keuangan, sistem keuangan. Ya. Keuangan itu basic dari ekonomi, kondisi ekonomi. Jadi kalau sistem keuangannya goyang, bisa ambruk ekonomi suatu negara, ambruk. Tapi kalau industri tekstil, ya, tutup, ambruk, itu nggak mengguncang ekonomi nasional secara luar biasa, enggak. Karena kapitalisasi transaksi kan nggak banyak ini. Bank itu luar biasa ya. Mungkin salah satunya perusahaan yang terbesar asetnya hanya perbankan. Ada lagi industri lain yang besar. Coba cari industri apa yang paling besar. Dan bank itu seperti Bank Mandiri itu asetnya 2.000 triliun. Lebih belum. BCA juga mendekati 2.000 triliun. Ya, posisi tahun kemarin. Ya. Coba cari industri yang paling besar di Indonesia ini. Apa yang wah? Astra nggak besar. Pertamina nggak besar asetnya. Nggak sebesar Bank Mandiri. Ya, apalagi itu. Antam nggak besar. Nggak besar. Berarti yang paling begitu triliunan ya sampai ribuan triliun ya. Ribuan triliun. Bank itu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat industri lain itu kalau dia itu hasilnya besar dari mana dananya? Bukan dari masyarakat dananya. Ya. Misalnya industri Pertamina, sumber dana dari mana? Bukan dari masyarakat, dari pinjaman ya, lembaga keuangan internasional sama nasional ya, dan juga modal pemerintah. Nggak ada dari masyarakat. Ya. Apalagi itu yang paling besar. Astra, Astra apalagi kecil sekali ya. Nggak ada besar. Ya. Jadi luar biasa besar. Hasil besar itu 70% dana dari masyarakat. Bayangin itu. 65-70% dana dari masyarakat. Aset ribuan triliun dimiliki oleh perbankan itu. 65-70% dari masyarakat. Bayangkan itu. Kalau nggak ada regulasi, masyarakat jadi korban permainan para direksi perbankan. Para pemilik bank itu. Kalau nggak diatur, karuan. Karena masyarakat percaya menitipkan uangnya di bank karena trust, karena percayaan itu. Kenapa percaya? Karena ada lembaga yang mengatur, ada lembaga yang mengawasi dengan ketat. Ya. Percaya mereka. Tapi coba kalau seandainya Pertamina itu muncul dana masyarakat, itu bongkok nggak akan dapat dana itu Pertamina. Misalnya dana Pertamina mau ekspansi 300 triliun, ya, ambil dana masyarakat, nggak bisa kayak bank itu, ya, sukarela.
Kecuali di pasar modal obligasi, ya. Tapi kan investor hanya sebagian kecil dari jumlah investor itu sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Coba masyarakat Indonesia itu hampir 300 juta, waduh, apa WNI Indonesia hampir 100 juta. 300 juta itu ratusan juta ada yang nabung di bank. Ya. Investor berapa? Investor yang investasi di Pertamina, di BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan swasta go publik. Ya itu kan nggak banyak jumlah investornya. Ya, nggak banyak. Pemegang sahamnya berapa sih? Nggak sampai jutaan lah ya, nggak sampai jutaan. Pelaku pasar modal itu nggak sampai jutaan. Ya, beda sama di perbankan. Jadi karena ada trust itu dari masyarakat, dari pemerintah yang menjamin, ada regulasinya, ada OJK yang masih perlindungan konsumen, ya. Jadi penting sekali, ya. Sangat penting ya. Ya. Jadi tujuannya kita lihat mengembangkan alat yang diperlukan untuk mengukur dan mengelola risiko lembaga keuangan. Ya. Dan menjelaskan peran khusus lembaga keuangan dalam sistem keuangan dan fungsi disediakannya. Jadi dia ada dalam sistem keuangan itu. Lalu menjelaskan mengapa berbagai lembaga keuangan menerima perhatian regulasi khusus. Ya. Jadi care bagi ya. Betul-betul mereka itu di pusat perhatian lah. Karena apa? Karena ada 65 sampai 70% dari asetnya adalah milik masyarakat. Jadi regulasi itu memperhatikan lembaga keuangan karena bukan lembaga keuangannya, tapi memperhatikan kepentingan masyarakat, dana masyarakat. Ya. Sehingga bank itu ada kewajiban modal, ya, ada kewajiban dia untuk menjaga likuiditasnya, ya, ada kewajiban bank itu untuk apa mengelola kredit dengan baik. Karena kalau kreditnya macet itu yang pertama kali menderita itulah dana masyarakat, ya, yang dirugikan. Ya. Kayak Bank Mandiri itu berapa kreditnya? Hampir 70% dari aset. Kalau asetnya itu 2.000 triliun, 70% dari 2.000 berapa? 1.400 triliun kredit diberikan. Nah, kemudian dana masyarakat 1.400 triliun juga, hampir bersama lah, nggak jauh beda. Beda sedikit lah. Atau kreditnya 1.400 triliun, dana masyarakat mungkin 1.300 triliun. Atau sebaliknya, kreditnya 1.300 triliun, dana masyarakat 1.400 triliun. Ya. Nggak jauh beda karena ada rasio yang diatur oleh oleh OJK. Dan rasio ini harus minimal maksimal ditentukan oleh OJK, regulator. Kita diskusikan apa yang membuat beberapa lembaga keuangan lebih lebih istimewa dibanding yang lain, lembaga keuangan ini, dibandingkan industri lain. Setelah itu kenapa kok gitu istimewa bagi regulator? Karena dia apa investor nggak banyak jumlahnya ya, dan mereka itu banyak dan juga dalam sistem keuangan mereka perannya tidak langsung. Ini sektorial, sektorial penting juga ya, penting juga. Tapi selain mereka eh, investornya nggak banyak jumlahnya ya dan sebagainya dan bukan masyarakat di industri itu, tapi mempengaruhi ekonomi nasional ya. Nasional, ya. Nah, bayangkan bagaimana apabila di kita nggak ada lembaga keuangan, apa implikasinya? Nggak ada lembaga keuangan, nggak ada perbankan, nggak ada leasing, nggak ada apa. Akibatnya apa? Yang terjadi rumah tangga yang memiliki kelebihan uang, dia akan cari sendiri. Siapa eh, perusahaan, siapa individu yang akan dipinjami dan investasikan di situ. Siapa? Dia cari sendiri. Ya. Dia iklankan diri, dia iklankan kami membutuhkan perusahaan yang butuh dana dalam rangka mengembangkan usahanya. Kita ada dana. Silakan hubungi kami sekian. Nah, itu kan luar biasa itu. Iklankan di TikTok atau di mana gitu. Ya. Ya, kalau sekarang itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kan secara tidak langsung mereka itu menyatukan antara tapi dia sebagai agent juga ya, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung boleh lembaga peer-to-peer itu. Peer-to-peer itu yang sebagai agent mempertemukan antara masyarakat yang punya dana dengan yang membutuhkan dana. Nanti dipertemukan oleh peer-to-peer lending itu.
ya, perusahaan-perusahaan startup itu, seperti apa perusahaan yang terlibat dengan apa eh, pinjol, pinjol, nah, pinjol, pinjaman online, itu kan pinjaman yang artinya dia mempertemukan, kalau peer-to-peer ini mempertemukan antara pemilik dana sama yang minjam, ya. Nah itu repot sekali kan, pasti ekonomi tidak efisien, pasti tidak efisien karena akan butuhkan waktu lah, dari dana dari rumah tangga sampai ke perusahaan butuh waktu karena ada perjalanan mereka mencari, mengiklankan, ada proses juga, dan terbatas kan itu, fungsi dari lembaga rumah tangga itu memerlukan kreditnya gitu, ya, kreditnya gitu. Jadi yang terjadi adalah tanpa dalam lembaga keuangan ada dananya rendah untuk level fund flow karena kecepatan itu lamban, ya. Terus cepat perbankan kan begitu dana masuk mereka selalu dikredit, cepat luar biasa, ya. Tapi kalau saya punya dana, ya, saya rumah tangga punya dana, kan saya cari dulu tuh. Dan kadang bisa macet, ya. Ya. Saya nggak punya apa perangkat untuk mengawasi dan sebagainya. Kalau likuiditas berkurang, security, ya. Kalau likuiditasnya karena kan si perusahaan yang butuh dana kan butuh segera. Tapi mencari-cari itu kan nggak gampang. Mencari penyalur dana yang lebih duit, ya. Risiko harga yang substansial price risk, ya. Juga harga jadi akan terjadi karena ketidakpastian menyebabkan harga melonjak tinggi, ya. Kemudian juga biaya informasi, ya. Kita sebagai keluarga ini, ya. Jadi, nah kalau dia ada, ya, kalau dalam lembaga keuangan itu, nah ini kan tapi artinya rumah tangga punya dana tanam di lembaga keuangan, keuangan masukkan ke perusahaan tanpa perlu si pemilik dana itu siapa yang mencari ke sana kemari, ya. Siapa yang siapa perusahaan usaha kasih kreditnya, tapi pemilik dana itu kan gampang juga lah, ya. Jadi eh, lembaga keuangan itu perantara gitu, ya. Perantara, intermediary, perantara. Dia mem- memprakarsai untuk menyalurkan dana dari rumah tangga ke investasikan pada perusahaan atau lembaga uh, profit oriented, ya. Tapi bisa juga lembaga non profit yang butuh pengembangan seperti yayasan, pengembangan itu butuh dana dari investor juga, ya. Jadi fungsi lembaga keuangan itu tadi saya kasih tahu bahasanya sebagai broker, ya. Eh, Agen investor, kemudian juga mentransformasi aset, ya. Kemudian juga peran dari lembaga keuangan itu cost reduction, ya, mengurangi biaya, ya. Biaya informasi bisa berkurang, ya. Karena investor bisa terkena biaya agensi, ya, eh, dengan mendelegasikan kepada perbankan dana itu biaya agensi kan turun, ya. Karena monitoring dilakukan oleh perbankan, dia tinggal bersih, ya, bersih, ya. Kemudian juga liquidity dan price risk-nya juga ada kaitan. Jadi klaim sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan memiliki risiko harga lebih kecil. Lembaga keuangan memiliki keunggulan dalam diversifikasi risiko. Sudah rencana eh, SNL tahun 90-an terkait dengan diversifikasi SNL yang tidak memadai. Lalu berdiri transaksi, skala ekonomi kan lebih besar, ya. Karena kalau tadi itu kan skala ekonomi kan lamban naiknya, ya. Jadi kecil. Kalau kecil kan perusahaan kecil itu cenderung tidak efisien dibandingkan perusahaan besar, ya. Perusahaan kecil itu kan meskipun dia kecil asetnya, tapi sepersentase dia lebih besar. Misal kalau contohnya bank BPR sama bank umum itu kan lebih besar aset bank umum pada BPR. Tapi lihat persentase suku bunga kredit, suku bunga tabung, suku bunga kecil diberikan dan suku bunga kredit tinggi sekali. Dan bunga saya tinggi dibandingkan bank-bank besar, ya. Jadi kalau saya lihat berapa tiga suku bunga kredit di BPR sama di bank umum, ya malah BPR karena dia kecil, skala ekonomi kecil. Jadi kalau kecil itu eh, dia berusaha mencari magnitude yang lebih besar. Itu contoh seperti ini, ya.
Kalau dia apa rentenir itu yang kecil. Ya. Kasih bunganya luar biasa. Kasih bunga dia pinjamin misalnya 100.000. Akhir bulan 110.000. Kan 10% sebulan. Setahun kan bisa 120%. 120%. Tapi kalau perbankan kan nggak sebesar itu. Ya. Karena dia nggak ngasih pinjaman 10.000. 10.000. Pinjaman miliaran. Ratusan juta sampai miliaran. Ya. Dan kalau 10% dari 1 M udah 100 juta. Tapi 10% dari 100.000 kan 10.000. Kecil, masih kecil. Ya. Dan setahun terima 120.000 masih kecil juga. Tapi kalau 100 juta di setahun besar. Ya kan dia lebih efisien. Bisa. Dia mungkin nggak menggunakan bunga 10%, berarti 8%. 8% udah 80 juta. Tapi kalau di bank kecil 8% sama kecil, magnitude kecil dan eh, susah berkembang lah gitu. Maka BPR itu kan itu aja. Kapitalisasi asetnya lamban. Beda sama perbankan. Kenapa? Karena BPR itu yang nitipkan dana ke BPR itu kan terbatas nasabahnya. Ya hasilnya susah naik. Naik. Karena bank itu hasilnya naik berdasarkan dari dana masyarakat. Nggak ada aset bank itu naik dari hasil operasi. Kecil ya hasil operasi. Ini 2%, 1% dari total aset sekali. Jadi hasil perbankan naik naik sekali, peningkatan pertumbuhan tak terlalu besar, itu kan dari hasil laba bersih. Tapi hasil dari dana masyarakat yang itu kan ke bank, sehingga aset naik. Naik. Jadi transi cost dan information cost berkurang karena skala ekonomi itu. Ya. Hal lain yang menyebabkan lembaga keuangan itu sangat penting ya, dan jadi perhatian khusus bagi regulasi ya, terutama di pemerintah. Terutama karena intermediasi kematangan, maturity intermediation. Dan yang kedua, transmission kebijakan moneter. Ya. Dan tiga, alokasi kredit. Kedua, transfer antar generasi atau perantara waktu. Kedua, payment service seperti hardware, chips, dan sebagainya. Dan nominasi perantara. Ya ini alasan kenapa lembaga keuangan itu menerima perhatian khusus dari regulator. Ya. Ya. Jadi yang khusus yang diberikan lembaga keuangan pada umumnya itu seperti misalnya pelayanan transit tabungan, deposito dan sebagainya. Kemudian memberi kredit itu kan yang khusus ya. Dan bisa meningkatkan sektoril kan. Jadi peran perbankan itu luar biasa juga dalam peningkatan sektoril. Dan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Dia dalam bentuk pembiayaan para kredit besar ya, perusahaan besar. Ya. Jadi seperti misalnya yang kasus apa eh, rokok apa yang tekstil yang di mana di Jawa Tengah ya tekstil ya Semarang. Nah itu kan luar biasa berapa ribu kan ditampung. Ya. Itu dana di perbankan. Ya. Tapi kepleset karena kasus korupsi ya, karena apa calo-calo atau cawe-cawe menyebabkan duit bank yang ratusan triliun itu habis ya. Ya. Padahal kalau nggak diganggu oleh preman politik itu ya, oleh partai-partai yang diganggu, oleh pejabat pemerintah yang rakus itu ya, dia mungkin aman-aman aja tuh. Oh ini sih bagus ya. Tapi kalau diganggu ya, mungkin dimintain sumbangan. Nah, dia nggak mau gratis kan, diminta juga pinjaman dari bank, nggak dibayar kan, ya. Saya mandek, karena nggak perlu pinjaman kan. Jadi udah mapan gitu, ya. Apa nama Asretek apa? Sritek ya, gitu. Yang perusahaan tekstil ini. Ya. Jadi hal eh, pandangan eksternal negatif akan muncul jika layanan ini tidak disediakan nih, oleh regulasi. Kenapa? Karena jadi tidak aman kan dana masyarakat di lembaga ini. Ya. Menunjukkan trust kepercayaan dari masyarakat. Baik trust dari sisi apa sumber dana di masyarakat ataupun sisi dari
penurunan keuangan, apa, pembiayaan kepada masyarakat. Itu juga bisa menimbulkan tidak percayaan. Jadi regulasi itu itu penting kebijakan regulasi lindung sumber utama tabungan, yang peran utama ini penting. Yang pengguna tabungan siapa, ya, sumber utamanya penggunanya siapa. Ya, regulasi yang dilakukan oleh lembaga regulator itu ya luar biasa, ya, eh, tidak murah lah ya. Eh, Berapa biaya regulasi? Seperti misalnya regulasi likuiditas itu perlu biaya, ya. Mengatur likuiditas perbankan, mengatur uang beredar, divisa korbannya divisa negara RI ya. Jadi divisa itu dipakai oleh oleh bank sentral untuk apa untuk apa anu pasar apa eh, untuk melakukan ini apa aduh melakukan apa eh, operasi pasar. Misal kalau bank sentral itu menganggap kursnya terlalu tinggi, dia kurs eh, kurs dolar terlalu tinggi ya, harga dolar terlalu tinggi, tidak masuk akal, dia operasi pasar dengan menjual devisa di harga murah. Kan korban devisa. Devisa Indonesia kan dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Nah, itu dilempar ke pasar dengan harga di bawah harga pasar. Sehingga menyebabkan kurs rupiah menguat ya. Karena dia melepas devisa untuk dolar ke masyarakat. Sehingga jumlah dolar beredar itu melimpah kan. Maka dari penurunan nilai dolar Amerika. Yang tadinya harga 1 dolar itu 15.000 mungkin jadi 14.000 ya, turun 1.000. Nah, 1.000 itu kan dibiaya kan. Nah, biayanya lah di bank sentral. Di mana duitnya? Dari devisa. Ibu, pemerintah RI yang disimpan di bank sentral. Gitu. Juga seperti mengatur tingkat kesehatan bank dan safety and sound regulation. Jadi seperti misalnya minimum modal harus dipilih perbankan ya. Kalau 8% ya kekarnya, berarti kan modal sama dengan 8% kali apa? Ya, kali aset berisiko. Nah, itu yang modal minimal seperti tadi. Ada minimum capital requirement. Kemudian dana pinjaman, ya. Dan pemantauan dan pengawasan. Jadi beberapa regulasi kebijakan moneter ya, mengontrol offset money, money yang keluar, masuk dan keluar itu dikontrol. Kemudian juga transmisi kebijakan moneter. Ini sudah baca bagaimana kerja terhadap kebijakan moneter ini. Ini, ya. Ini gambarnya transmisi. Jadi transmisi kebijakan moneter itulah berusaha menstimulus supaya nanti apa seperti ada dua ya. Inflasi bisa terkendali intinya ini. Bagaimana melalui apa? Melalui ada 5 proses ya. Ada lima transmisi kebijakan bentuk suku bunga diatur ya. Kemudian juga kebijakan kredit yang disalurkan ya. Pada kalau kreditnya kebanyakan dan banyak korupsi, nah itu malah inflasi. Karena pabriknya nggak jadi, duitnya udah habis. Itu yang intinya. Dan dikorup, apalagi dikorup nih. Dan seperti misalnya harga aset, ya. Kemudian nilai tukar, kemudian ekspektasi inflasi. Nah, ini yang kebijakan moneter itu. Bagaimana inflasi ditekan dengan melalui suku bunga deposito, udah melalui kredit yang disalurkan. Ya. Jadi makin
3 kredit disalurkan dengan asumsi sektor real bisa meningkat. Ya, asal penyaluran kredit yang naik itu tidak diri dengan nepotisme, ya. Kemudian juga berkomplot, ya, untuk memplang bank, ya. Ya. Bikin perusahaan fiktif, ekspor fiktif, ya. Kemudian markup, ya. Markup aset yang dibiayai itu di markup, ya. Itu misalnya eh kasih kredit 100 juta. Aset dibiayai itu nilai cuma 30 juta. Naikkan jadi 100 juta. Ya. Saat lelang, aset akunya 30% dari harga pasar. Contoh seperti itu. Jadi untuk penguatan sektor moneter supaya inflasi bisa di itu, ada 3 apa itu, konsumsi investasi, ekspor. Konsumsi investasi sama ekspor itu eh, tiga produk domestik. Tapi kalau yang terkait inflasi itu hampir semua barang-barang, ya, ada barang tertentu yang bisa menimbulkan gejolak inflasi. Jadi seperti misal kalau saudara ke Makassar itu, mungkin produk itu, komoditi itu tidak berdampak inflasi, tapi di Makassar berdampak. Itu apa seperti apa eh, apa namanya jeruk nipis itu apa namanya, ya. Yang untuk big, big soto segala macam. Itu konsumsi di Makassar itu luar biasa itu. Jeruk nipis, atau juga seperti lemon, ya. Itu luar biasa konsumsi masyarakat Makassar. Karena kenapa beras penentu faktor-faktor komoditi yang perlu diawasi, diatur, ya. Karena beras itu bisa menyebabkan inflasi naik. Berkurang beras di pasar, harga naik semua. Ya. Bagaimana melakukan memonitor itu. Jadi regulasi buat perbankan, lembaga regulator seperti BI, OJK itu, ya. Jadi dia mendukung sektor penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian, ya. Melalui persyaratan jumlah minimum aset di sektor tertentu atau suku bunga atau biaya maksimum. Jadi ini sekarang perhatian pemerintah bagaimana menstimulus sektor pariwisata, misal contoh, ya. Uh, uh, ah. Aduh, ngantuk kalau biasa. Ya. Nah, ini contoh regulasi kredit kredit eh, masa COVID oleh Bank Indonesia, ya. Ini peraturan. Ini ada kebijakan distru, ya, yang oleh OJK juga. Dan samping itu juga regulasi yang dibuat oleh lembaga otoritas itu seperti peraturan mengenai perlindungan konsumen. Nah, ini sejak OJK ini diaktifkan, ya. Bagaimana ekonomi konsumen itu dilindungi. Seperti misal apa perlindungan konsumen. Misal pengaduan-pengaduan dari konsumen terus ditampung, diselesaikan. OJK itu banyak sekali nih, bisa ratusan pengaduan selama setahun, ya. Pengaduan itu lebih banyak pada hari selama setahun. Setahun kan 360. Pengaduan setahun itu bisa 500, 600 sampai 1000 pengaduan, ya. Jadi tinggal diarsip oleh teman-teman duduk di itu. Dan ini peraturan perundang konsumen, ya. Kemudian juga community investment, undang-undang pengungkapan hipotek rumah, ya. Kemudian efek
Dia boleh menentu di sini. Ini PJK nomor 1 ya terkait dengan restu ya. Ini waktu masa COVID lah. Ya. 30 tahun perundangan investor, kemudian regulasi kunci ya. Jadi apa regulasi dibuat oleh lembaga apa regulator ya, otoritas jasa keuangan ya. Dan seperti kerja anti regulation juga membatasi tingkat hambatan masuk mempengaruhi produktivitas dan piagam. Peraturan menentukan ruang lingkup kegiatan diizinkan. Itu termasuk regulasi yang sifatnya bagaimana entry itu, misalnya investor lagi masuk ke Indonesia, barang-barang lagi masuk ke Indonesia seperti apa. Nah, apa perubahan dinamik di terkait dengan hal khusus ini, terutama di sisi sektor keuangan dan perbankan ini. Nah, kita lihat contoh di Amerika, ya. Itu 2-3 tahun lalu mereka sudah ramalkan. Ya. Pertama, terhadap Amerika Serikat, penurunan pangsa lembaga penyimpanan. Tahu Indonesia juga itu ya. Pangsa lembaga penyimpanan seperti perbankan itu bisa turun dengan adanya GoPay dan sebagainya. Ya. Ada apa lagi itu yang macam banyak itu. Kemudian meningkatkan dana pensiun. Pusat prestasi ya. Dan juga di Indonesia di peningkatan dana pensiun dan perusahaan asuransi investasi. Hampir semua perusahaan besar itu memiliki lembaga pensiunan. Lembaga pensiun itu ada dua ya, industri dan manfaat pasti dan yang pasti. Ya. Dua lembaga pensiun yang berbeda fungsi. Sama kayak asuransi, ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian. Ya. Masing-masing perusahaan itu nggak bisa dicampur, berpisah. Kemudian perubahan teknologi yang pengaruhi penyampaian layanan keuangan dan masalah regulasi. Karena ada potensi regulasi untuk berluas ke hedge fund. Ya. Karena ada bencana manajemen dan kerja yang panjang. Dan lemahnya public trust dan konfidensi pada lembaga keuangan dapat mendorong disintermediasi. Jadi posisi bank itu udah gak ada posisi intermediasinya ya bisa melorot ya, melorot asetnya kurus dan sebagainya. Kira pertanyaan seperti sini. Ini global isu yang muncul dari lembaga industri keuangan perbankan itu. Dan meningkatnya persaingan dari lembaga asing di dalam dunia negeri. Jadi Indonesia pun juga sejak tahun 2020 ya, 2020 itu mulai berlaku pasar bebas industri keuangan di Indonesia. Jadi lembaga keuangan manapun bisa buka usaha di Indonesia. Dan merger ya. Kemudian merger yang melibatkan bank terbesar juga menggabungkan sektor jasa keuangan dan sebagainya terpisah. Ya. Jadi merger atau industri berbeda. Ini bank besar di Amerika, di grup Mizuho, UBS, Sumitomo, Bank sama Bank Tokyo. Ya. Ini lembaga pembiayaan. Ya. Bank-bank besar. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini posisi 2020 belum saya update ya. Oke, itu ya sampaikan kuliah pertama ini ya. Karena pertama kita sebanyak materi sebelumnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, ya ini peserta kuliah sebelumnya dan sekarang. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan ya saudara? Ada pertanyaan? Ya, silakan.
Kamu nanya apa, Fahru? Nanya apa kamu? Pak, terus kamu tutup video. Gimana sih? Nanya apa? Sudah cukup. Hah? Sudah cukup. Oh, udah cukup. Oh, Pak, tapi nggak jelas. Minta makan, minta apa? Jelaskan dong ya. Ya, Pak langsung diam ya. Ada lagi, buka videonya ya. Buka kameranya. Saya mau screenshot ya. Bukti kuliah hari ini ya. Jadi kuliah hari ini cuma 5 orang ya. Ya. Saya hitung ya. Nur, Ian, itu buka kameranya. Ya, buka kameranya. Nur, ayo Nur. Buka kalau diangkat mukanya itu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Bentar saya upload dulu kitunya ke grupnya. Mana grup ini? Ya. Ini. Mana ini? Waduh. Wah, ini WA-nya jalan. Saya titik sini dulu ya. Saya titik sini. Mana ini? Ya. Ya. Oke, saya tadi absen belum itu ya. Banyak belum datang itu. Uji absen dulu nih. Ya. Takut nanti. Itu ingat absen itu kalau kurang dari 75%. Ya, maka UAS-nya 0 ya. UAS-nya 0. Itu ketentuan di APS. Jadi kalau nilai absennya kurang ya. Maka sudah tidak bisa itu. Lulus nih. Ini absen nih. Bentar. Ya. Ini absen nih. Absen ya. Itu dia sama dia. Dia. Hadir, Pak. Dia. Angelia Hadir, Panjaitan. Pak. Angel tuh Angel. Present. Angel tuh Anjeli, Pak. Anjeli. Iya, Pak. Anjeli panggilannya. Anjeli Panjaitan ya. Rizky. Rizky absen ya. Yai Marta Wijaya Hadir, Pak. hadir nih. Yai Marta Wijaya. Buka video Pak. Halo Pak. Buka saya videonya. Halo Pak Yai Marta Wijaya. Kerja di mana Mas Yan? Di Bulog, Pak. Di mana? Di Bulog. Bulog. Iya, Pak. Bulog. Lagi lembur malam. Bulognya apa tuh? Ngatur beras. Iya, Pak. Oh Baru iya. ada penugasan bantuan pangan ini, Pak. Iyalah. Jangan sampai seperti bulog-bulog sebelumnya ya. Bulognya dia itu diganti tuh orang orang TNI itu. Benar nggak diganti? Benar diganti ya? Di bulognya. Iya, Pak. Oh. Karena bulog itu penting kalau korupsi kacau juga itu ya. Kemudian korupsi berkurang ya. Kemudian Iya, Pak. Iski mana Iski? Hadir, Iski nggak ada. Pak. Adin, Iski. Oh. Kamu di mana nih? Di kamar gelap tuh nggak ada cahayanya. Lagi di jalan balik, Pak. Baru balik dari kantor. Iya, iya. Tinggal di mana?
Saya di Cikeas, Pak. Oh, CKS ya, dekat SBY. Oh, SBY. Oh, iya, iya. Ya. Itu saya belum apa kenal sama kamu ya. Sebentar loh. Si dia ini kerja di mana nih dia? Saya di Yanmar, Pak. Yanmar. Malam juga ini masih di kantor nih. Udah di rumah sih, Pak. Rumah. Ya. Kalau Anjay kerja di mana? Masya Allah. Responnya slow motion. Baru kerja di mana? Saya kebetulan baru habis Habis di apa? BCA, habis kontrak di BCA. Nah, sekarang lagi free dulu Pak. Oh, lagi kosong sekarang. Halo Pak, Lagi kosong si Faru itu lagi apa? Istirahat atau gimana maksudnya? Saya lagi free, lagi kosong Pak. Tadi di BCA. Ya, tadinya di BCA. BCA, oh ya. Itu kontrak itu usahakan ya jangan sampai kasihnya kontrak itu ya. Kontrak setahun di apa dicabut itu cari lagi kerja susah juga itu ya. Kalau enggak kamu cari bisnis sendiri aja, bikin usaha sendiri aja. Kontrak itu kan gaji UMR, terus masa depan nggak jelas. Mending kamu bisnis aja, bisnis apa Ya, online atau apa ya. Padahal kamu kontrak itu kasihan tuh ya. Dia bisnis kalau nggak sanggup sendiri sama temannya ya. Apa usaha yang bisa dilakukan ya. Ya bisa ujungnya kan sama aja. Kerja di kantor sama bisnis ujungnya kan cari uang. Ya, kasihan tuh ya. Kemudian Nur ini kerja mana Nur? Nur. Saya di BI Palangkaraya, Pak. Oh, kamu di BI Palangkaraya, BI Palangkaraya nih, Palangkaraya. Iya, Pak. Udah tetap mau di BI udah tetap. Belum, Pak. Masih kontrak. Itu kontraknya. Waduh, udah bisa tetap ya. Tapi ada tuh anak saya di BI juga tuh. Anak saya BI yang pertama itu. Sekarang lagi S2 di London, beasiswa dari BI. Dia PCPM berapa? Angkatan 34 lupa saya. Udah 5 tahun, udah masuk tahun ke-6 sekarang di BI. Ya. Dia lama di Makassar tuh, 4 tahun di Makassar. Anak saya perempuan. Ya, usahakan ya. Belajar rajin ya. Siap, Jadi Pak. kalau di BI itu kuliah itu harus ilmu harus dapat, jangan asal kuliah. Kalau asal kuliah kamu dapat nilai percumanya. BI itu standar tinggi ya. Ini standarnya. Harus banyak ilmunya itu ya. Kemudian bisa adalah. Ada juga yang udah sampai umur 50 tetap kontrak, tapi diperpanjang terus ya. Karena kontrak BI itu beda sama lain kali mungkin ya. Kalau Iski tadi mana kerja mana lupa saya. Iski kerja di mana Iski? Saya di Bank BSI, Pak. Oh BSI, oh BSI mana? Di Kota Wisata, Pak, Cibubur. Subur, kamu rumahnya? Di Cikeas, Pak. Oh dekat ya, masih satu kawasan. Alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Kawasan lah. Pulang malam terus ya di bank ya? Iya, Pak, betul. Aduh, beda waktu saya di bank. Saya di bank pemerintah juga 8 tahun dulu saya pemerintah. Umur 35 saya resign. Masuk umur berapa? Saya 8 tahun, masuk umur 26. 26 resign. Saya balik ke dosen. Sebelumnya kan saya PNS tuh. PNS dosen perguruan tinggi negeri ya. Masuk ke bank, di bank 8 tahun nggak kuat. Ya. Tapi waktu saya kerja di bank nggak separah sekarang ya. Ini kerja di bank parah banget. Tiap malam pulang semua bagian apapun bagiannya pulangnya malam terus. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa tempat saya itu tadinya pengen di bank, setelah magang di bank jadi trauma malah ya. Trauma kerja di bank. Ya. Bagi perempuan dulu kalau kalau dia yang lembur itu cuma bagi pembukuan aja. Yang pembukuan itu pun gantian ya nggak tiap malam di lembur ya. Paling lembur itu kalau seandainya yang rutin itu setiap akhir bulan ya. Kalau hari itu gantian mereka, steam shift ya.
Enggak semuanya. Misalnya 2 orang jagain end of day itu kan dijagain sampai jam 00 tu. 2 orang cukup jagain. Jadi kalau di cabang utama itu ada 10 orang, 8 orang jam 6 tu dah pulang dia. Dah pulang. Sisanya jam 2 orang menjagain pembukuan proses apa finalisasi itu. Jadi hampir tiap malam pulang. Selalu tu di bank lu nggak pernah, mungkin dikatakan malam pulang tu jarang. Paling saya pulang tu jam 4:30 tank pulang. Jadi di rumah jam 6. Pas maghrib tu dah sampai di rumah. 4:30 tank pulang. Karena saya bagian corporate credit dan saya ngatur pekerjaan. Kalau di daerah lebih santai lagi tu. Saya pernah di daerah tugas. Waktu 4:30 tank rumah dinas dekat di kantor. Jalan kaki bisa, bawa mobil juga bisa gitu. Bisa bawa mobil ya. Dekat paling sampai 5 menit nyampe di rumah. 4:30 tu pulang jam rumah masih terang ya, terang. Pagi jam 7:30 masuk, tapi jam 7:04 baru berangkat di rumah. Lebih sehat di daerah. Tapi sekarang daerah pun juga lembur semuanya lembur. Saya nggak tahu tuh. Padahal di sisi processing IT makin canggih sekarang. Makin canggih IT malah makin sengsara itu karyawan sekarang itu ya. Aneh itu. Semua berlembur. Sekarang kalau kerja itu di atas maghrib itu kayaknya nggak efektif deh. Banyak ngobrol doang ya. Yang efektif itu kerjanya pagi. Pagi sampai jam 2, jam 3 lah ya. Habis itu udah kerja kelerek aja tuh. Kerja-kerja yang sifatnya eh, strategik itu kerja-kerja mikir itu dari pagi sampai jam di saat siang tuh bisa itu. Tapi kalau udah maghrib itu kerja kelerek aja tuh. Ya. Rapat pun juga nggak gitu itu. Malah udah kecapean itu, kecapean. Itu hampir semuanya di BRI. Anak saya pernah di BNI juga tuh. BNI. Parah di BNI itu. Oh, parah. Tiap malam sampai di rumah jam 11 malam. Jam 10 malam udah cepat. Di BI pun juga dia luar biasa itu. Lembur terus. Tiap malam. Paling cepat saya di rumah jam 8 malam. Eh, malam. Dia kan udah beli rumah di Bogor. Nah, Bogor lagi rumah jauh. Ya. Itu kalau yang Mas Yan tadi, Mas Yan udah saya tanya, Mas Yan kerja di mana? Coba tadi. Di yang tanya Faru itu si Yan. Yang kerja di mana Yan? Di Bulog ya, Bulog tadi ya? Iya, Pak. Bulog ya. Bulog. Kamu umur berapa? Lahir tahun berapa, Yan? Keren tahun 2000, Pak. Oh, 2000. Baru umur 25 dong kamu. Iya, Pak. Oh, gayamu kayak pejabat ya, 25. Aduh, gaya kayak pejabat ya. Udah jadi pejabat deh kamu ya. Sebenarnya Iya, umur Pak. 45 umur Amin, ya. Pak. 45 umur ya. Baru 25 umur ya. Ya itu ya. Oke, sampai ketemu eh, hari Jumat ya, Jumat ini. Jumat jam 6:30 ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ya. Tadi Pertanyaan saya sudah di absen ya, Pak? apa? Tadi nama saya sudah di absen apa belum, Pak? Soalnya belum dipanggil. Sebentar. Mana nih? Sebentar. Aku mau cek nih. Sebentar. Oh iya, iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Ternyata ada lanjutannya, lupa saya. Dia ada lanjutannya nih. Ya. Nur mana? Nur Hadir, ada. Pak. Saya hadir, Pak. Abdullah tadi ada. Abdullah ada. Tidak ada, Pak. Abdullah nggak ada. Oh, kok ada Abdullah nih. Ya. Oke ya. Ada belum dipanggil? Ada nggak? Belum dipanggil? Ada ya. Ya. Oke, sampai ketemu Jumat depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.